وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin korin, setan yang hidup dalam tubuh manusia. Jin korin, jin yang hidup meskipun tubuh inang sudah meninggal. Kata korin secara bahasa berarti sahabat atau orang yang menyertai. Jin korin berarti jin yang menyertai dan hidup dalam tubuh seseorang. Setiap jiwa yang lahir di muka bumi, dia memiliki jin korin. Jin korin ini merupakan setan yang selalu mengajak tubuh inang untuk berbuat keburukan dan kemaksiatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun memiliki jin korin. Hanya saja jin korin Rasulullah SAW masuk Islam dan tidak memerintahkan kecuali dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Demikian juga dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jin sangat takut kepadanya bahkan lari bila bertemu dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui." Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was bisikan syaitan. Godaan jin korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Semua manusia yang lahir di dunia ini semuanya ditemani oleh jin korin yang membisikkan kepada keburukan, kecuali jin korin Rasulullah SAW yang masuk Islam. Perbedaan jin korin dengan jin biasa. Jin biasa hidupnya di alam jin, alam goib, suatu alam yang terpisah dengan alam manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya para jin melihat kamu manusia dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Surat Al-A'raf ayat 27. Sedangkan jin korin hidupnya di alam manusia. Alam manusia adalah alam tempat hidupnya jin korin, sebab jin korin menyatu dengan tubuh manusia. Jin korin adalah jin yang tugasnya mendampingi manusia dari saat manusia lahir sampai manusia meninggal. Wujud jin korin persis sekali dengan wujud manusia yang menjadi tuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin pendamping dari golongan jin." Sering kita dapati ada seseorang yang telah meninggal dunia, keluarga mayit sering didatangi arwah dari jenazah. Sebenarnya arwah jenazah yang datang kepada keluarga mayit tidak lain dan tidak bukan melainkan jin korin. Sebab arwah manusia ketika sudah meninggal akan berpindah ke alam barzah, tidak lagi hidup di alam dunia. Jin korin akan tetap hidup dan keluar dari tubuh inangnya yang telah meninggal. Karena jin korin ini telah bersama tubuh inangnya sejak dia lahir hingga meninggal, maka jin korin ini bisa memiliki karakter mirip sekali dari si tubuh inang. Mulai dari sifatnya, suaranya, bahasa tubuhnya, kepribadiannya, karakteristiknya, kebiasaannya,
semuanya akan mirip sekali dengan orang tersebut. Sehingga di kalangan masyarakat sering mengira bahwa jin korin ini adalah arwah jenazah yang bersangkutan. Jin korin akan hidup di alam manusia selama manusia atau inangnya masih hidup. Adapun setelah manusia inangnya meninggal, maka dia akan kembali ke alam jin. Jin korin umurnya jauh lebih panjang daripada manusia. Sebagaimana jin pada umumnya mereka memiliki umur yang panjang. Meskipun berumur panjang, namun jin korin bisa mati sebagaimana bangsa jin yang lain juga akan mati. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hal ini. Apakah jin korin juga menyertai manusia setelah dia meninggal? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tidak, jin korin tidak akan menyertai manusia lagi setelah meninggal dunia. Dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya. Karena tugas yang dia emban telah berakhir, ketika manusia mati, maka akan terputus semua amalnya. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana cara melindungi diri dari jin korin? Banyak zikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah akan datang perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindunglah kepada Allah, sandarkan diri Anda kepada Allah. Mintalah perlindungan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan. Dan Maha mengetahui niat Anda, kekuatan dan kelemahan Anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepadanya, sehingga Dia akan melindungi Anda dari godaan dan was-was setan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga loncengnya ya.